Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, perkenalkan, nama saya Riza Idalanisa dari SMA Negeri 1 Cipatat, asal Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai calon duta hukum HAM FPSH Jabar 2024. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program-program harapan Kementerian Sosial. Maraknya kasus pelanggaran korupsi di Indonesia tentu dapat kita cegah dengan penanaman akhlak dan moral yang baik sejak dini. Maka dari itu, orang tua sangat berperan penting dalam pengawasan pola asuh atau parenting yang baik pada anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi dengan judul penanaman nilai anti korupsi sejak dini. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Secara garis besar, korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Dalam presentasi kali ini, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dampak negatif korupsi. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga, penanaman nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pencegahan perilaku korupsi di lingkungan. Laporan TI menyebut skor indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 poin pada 2023. Skor ini stagnan sejak 2022. Di kelompok ASEAN, capaian buruk itu membuat Indonesia menjadi negara terkorup keempat. Posisi ini tak berbeda jauh dari 2022 dengan skor yang sama di peringkat kelima. TI juga menerangkan lebih dari 2/3 negara mendapatkan skor di bawah 50 poin. Ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki masalah korupsi yang serius. Bahkan sebanyak 23 negara juga mengalami penurunan skor terendah pada tahun ini. Dampak korupsi tentu sangat banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dampak negatif korupsi pada lingkungan masyarakat. Yang pertama, dapat merusak kedisiplinan. Yang kedua, menghambat profesionalisme. Yang ketiga, merusak tatanan hukum. Yang keempat, kebencian sosial. Dan yang lima, kekacauan politik. Dampak negatif korupsi juga berpengaruh bagi negara. Yang pertama, menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan. Yang keempat, ketimpangan pendapatan. Yang kelima, menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan sejak dini akan menjadikan individu sebagai individu yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penerapan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah orang tua bisa mendidik anak untuk selalu jujur, penerapan konsekuensi atas segala tindakan, pemahaman pada anak dampak negatif dan positif, tindakan yang diambil, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan disiplin dalam segala hal. Pencegahan korupsi di lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan pendidikan etika dan nilai-nilai integritas di kehidupan sehari-hari, peran keluarga dan lingkungan, penguatan hukum dan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran sosial, dan penguatan keterlibatan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap materinya bisa menambah pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.